Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang patut kita renungkan pagi hari ini sebelum kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tentu dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan tidak semulus jalan yang rata, jalan yang lurus begitu ya saudara. Tapi kita seringkali menjumpai banyak masalah, banyak kendala yang membuat kita susah, membuat kita tidak nyaman. Tetapi firman ini datang kepada kita. Mari kita akan baca Roma 12 ayat 12. Tadi dikatakan yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Orang beriman di dalam Kristus pasti punya pengharapan. Seburuk apapun hidup kita, setidak nyaman apapun hidup kita, entah itu kita sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami pengobatan yang belum kunjung sembuh, belum kunjung selesai, masalah juga belum selesai, mungkin kita sedang mengalami kesusahan secara ekonomi, belum ada keuangan yang cukup untuk membiayai anak-anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. Namun firman ini disampaikan kepada jemaat di Roma supaya tetap bersukacita dalam pengharapan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Kita tidak pernah tidak ada harapan. Jadi firman ini adalah kepastian di dalam Kristus ada pengharapan. Sakit, semua sakit ada obatnya. Kekurangan, pasti Tuhan cukupkan. Kesusahan, pasti Tuhan hiburkan. Kelemahan, pasti Tuhan berikan kekuatan. Jadi, tetaplah bersukacita di dalam pengharapan. Sekalipun belum ada berkat jawaban doa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, percayalah jawaban doa tidak pernah terlambat. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Itulah yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Pengharapannya pasti, tidak mungkin tidak pasti. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada masanya. Jadi itulah pengharapan kita. Tidak mungkin kita menderita terus-menerus, kekurangan terus-menerus, lemah terus-menerus. Tetapi ada saatnya kita diberi kekuatan, penghiburan, kelimpahan, pertolongan, pasti itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sabarlah dalam kesesakan. Nah, hidup ini tidak lepas dari namanya kesesakan. Kesesakan ini, Saudara, dialami oleh siapa saja. Sejak manusia lahir, sejak manusia telah jatuh dalam dosa, duri dan onak akan tumbuh dari permukaan bumi ini. Manusia harus bekerja keras. Dengan berpeluh engkau akan bersusah payah mendapatkan rezekimu sampai engkau kembali kepada tanah. Dan itulah inti dari perjuangan hidup selama kita hidup di dunia ini. Hadapi kesesakan itu dengan sikap sabar. Sabar ini adalah satu sikap yang tahan, yang tetap bertahan meskipun belum mengalami keadaan baik, belum mengalami jalan yang lebar, tapi kita tetap bersabar. Kesabaran ini membuktikan iman kita tetap teguh. Siapa yang kita percayai, siapa yang kita layani, siapa yang kita harapkan, siapa pribadi yang sedang kita nanti-nantikan. Dengan kesabaran ini, tokoh-tokoh Alkitab menantikan janji Tuhan. Seperti Abraham, sabar menantikan janji tentang keturunannya. Kesabarannya melewati tahun-tahun panjang, sampai 25 tahun lamanya. Kemudian ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang melalui kesabarannya, mereka menerima janji-janji Tuhan. Kesabaran bisa diuji melalui durasi waktu, ketahanan waktu yang kita jalani hari demi hari. Bisa hari, bisa hitungan minggu, bisa hitungan bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi firman Tuhan mengatakan, sabarlah dalam kesesakan.
pasti Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ketika kita berdoa, satu-satunya tujuan doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa bukan untuk menerima jawaban dari yang kita doakan, dari yang kita minta di hadapan Tuhan. Memang di dalam doa ada permintaan, tetapi esensi doa itu adalah komunikasi, hubungan dengan Tuhan, koneksi kita dengan Tuhan. Entah jawaban kita dapat pada hari ini, saat ini, atau mungkin di lain hari, tetapi bertekun dalam doa adalah unsur yang paling penting di dalam orang-orang percaya. Ketekunan di dalam doa menjalin kita dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Meskipun kita lemah, kita akan diberi kekuatan. Meskipun kita dalam kesesakan, kita diberi ekstra kesabaran. Meskipun kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi Roh Kudus akan memberikan hikmat untuk kita tetap tenang, tetap bersukacita di dalam pengharapan. Dari ketiga hal ini mari kita renungkan. Apakah kita masih bersukacita dalam pengharapan? Apakah kita tetap memiliki kesabaran di tengah-tengah saudara mengalami kesesakan? Apakah sampai hari ini, sampai detik ini, saudara masih bertekun dalam doa? Tiga hal ini mari kita lakukan di dalam sukacita Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami dengan sukacita surgawi. Berkati kami dengan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi kesesakan. Dan biarlah Tuhan memberikan kami ketekunan ketika kami berdoa. Meskipun belum ada jawaban, tetap Engkau bersama-sama dengan kami. Allah Immanuel yang menyertai kami, memberikan pengharapan, memberikan sukacita yang kekal di dalam hati kami, memberikan kami kekuatan untuk tekun dalam doa, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.